Iqbal, kotak ini beneran kosong loh. Ini kenapa sih posesif sekali? Sama dengan nasib 43 daerah yang bisa jadi melawan pilkadanya kotak kosong nanti. Tapi pemirsa. emang semua yang kosong-kosong tuh nggak enak ya. Dompet kosong, Iya. nggak enak. Apalagi yang kosongnya nggak enak. Asal jangan sampai otak kosong aja ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih dampak dari kotak kosong ini bagi kelanjutan demokrasi, terutama pada gelaran pilkada serentak 2024? Kita akan bahas lebih lanjut karena faktanya masih ada puluhan wilayah yang menyuguhkan calon tunggal kepada warganya. Nah, mengapa fenomena calon tunggal masih terjadi di pilkada 2024 ini pemirsa? Saya mau undang ada Mas Haikal. Ini ada pembina Perludem juga, Mas Haikal. Kita boleh bergabung, Mas Selamat Haikal. datang di Selamat Pagi Indonesia, Mas Haikal. Apa kabar, Mas Selamat Haikal? pagi, sehat Mas? Sehat ya Mas ya. Sehat. Kalau ini jelas tidak kosong. Pasti banyak ilmunya, banyak insight yang akan kita dibagi oleh Mas Haikal bersama kita pada pagi hari ini. Jadi masih diperpanjang ya Mas ya, Iya. sampai 4 September. 4 4 Kalau September. tidak salah. Sampai besok hari. Sampai besok hari. Tapi faktanya ini ternyata dari data ada 43 daerah yang kemungkinan nanti akan hanya memiliki calon tunggal pada pilkada serentak 2024. Di mana 42 tingkat kabupaten, 5 kota dan 1 provinsi dari data yang kita punya. Kenapa fenomena ini masih terjadi di pilkada serentak 2024? Tentu ini kalau misalnya kita lihat ya dari pilkada pertama kali kan ada di pilkada 2017 ya. 17, 18, 2020, lalu sekarang 2024 itu sebenarnya kita melihat tren itu semakin meningkat. Bahwa ada peningkatan jumlah daerah yang kemudian diisi atau hanya ada satu calon saja. Dan kalau kita melihat di dalam konteks 2024 ini, ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan kenapa kemudian banyak daerah yang masih hanya memiliki satu pasang calon. Pertama, misalnya kita bisa lihat bahwa ada kondisi di mana pasca Pilpres kemarin, ini koalisi ini masih hitung-hitungan, masih mencoba untuk melihat bagaimana kondisi ke depannya, sehingga mereka memilih untuk tetap mempertahankan koalisi yang gemuk yang ada di dalam pemilu kemarin. Bahkan kalau kita lihat juga beberapa partai yang kemarin pada saat Pilpres tidak berkoalisi, lalu kemudian gabung nih ke koalisi yang besar ini. Atau misalnya kita sebut saja Kimples lah misalnya seperti itu ya. Nah itu salah satu penyebabnya. Yang kemudian karena adanya koalisi yang sangat besar itu, memperkecil ruang-ruang bagi partai lain untuk kemudian mencalonkan calonnya sendiri. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi, ada kecenderungan bahwa partai politik ini cenderung pragmatis ya, untuk kemudian lebih memilih mencalonkan atau ikut di dalam perahu yang sudah besar. Ikut dalam perahu sudah besar itu karena mau bareng saja dengan pemerintah pusat atau apa sebenarnya sampai banyak kotak kosong yang terjadi, Mas? Ya tentu kalau kita lihat salah satu faktornya bisa jadi itu ya. Kemudian ingin masuk ke dalam perahu yang besar ini untuk kemudian bisa bersama-sama mencalonkan satu pasangan calon saja yang dalam tanda kutip sudah mungkin elektabilitas sangat tinggi sehingga potensi menangnya sangat besar. Jadi ada beberapa partai politik yang ketika melihat kalau partai politik besar saja sudah bergabung seperti ini, kami untuk apa lagi kemudian mencalonkan yang baru gitu. Sehingga mereka masuk saja ke dalam perahu yang sudah besar itu sendiri gitu. Lalu semua berubah sejak putusan MK berarti? Nah benar, walaupun memang kalau kita melihat ya dalam kondisi politik, peta politik yang kita bisa lihat pasca beberapa bulan ya sebelum pilkada ini, sebelum pencalonan, kita kan sudah bisa lihat sebenarnya ada potensi besar sekali memang potensi untuk calon kepala daerah tunggal ini. Lalu muncullah nih putusan MK nomor 60 sekitar seminggu sebelum masa pendaftaran dibuka, dan memang itu menjadi game changer sebenarnya. Mungkin kalau tidak ada putusan MK ini akan jauh lebih banyak lagi daerah yang kemudian diisi oleh calon tunggal ini. Namun memang kita harus pahami juga karena putusan MK ini keluarnya dalam tanda kutip cukup mepet ya, hanya sekitar seminggu sebelum pembukaan pendaftaran. Jadi ada kecenderungan partai politik juga hitung-hitungan ini akan terlalu mepet, lalu kemudian mereka ya sudahlah kita tetap pada koalisi yang sebelumnya saja, walaupun di beberapa daerah contohnya seperti di DKI Jakarta itu ada perubahan ya, perubahan peta politik yang kita bisa lihat. Dan karena kan di dalam proses pencalonan ini juga ada persyaratan itu ya rekomendasi, dan ini juga kadang-kadang membutuhkan waktu karena ada proses lobby-lobby dan negosiasi di dalam internal partai politik sendiri, sehingga memang kalau kita lihat dalam waktu yang relatif singkat ini beberapa partai politik secara pragmatis lebih memilih untuk kemudian tidak mengambil kesempatan itu. Oke, jadi kalau seandainya tidak ada putusan MK mungkin lebih banyak lagi Mungkin begitu ya lebih, Iqbal ya. Tapi Mas Haikal, kalau dibandingkan dengan pilkada yang sebelumnya, bagaimana trennya? Padahal kita sudah punya harapan besar, ada putusan MK, masyarakat benar-benar semangat mau demokrasi lebih baik lagi, tapi Dari ternyata 2017 deh Mas. Ya sebenarnya kalau kita melihat
dengan putusan MK nomor 60 ini jalan itu sudah dibuka ya sebenarnya. MK sudah secara lebih visioner untuk membuka itu, untuk membiarkan atau setidaknya memberikan kemungkinan lah untuk bagi masyarakat untuk mendapatkan calon kepala daerahnya yang banyak, yang variatif gitu kan. Namun memang kalau kita lihat dari bagaimana kemudian perjalanan politik di Indonesia sebelum Pilpres kemarin pun ini kan sudah memang ada koalisi yang cukup besar yang kemudian turut ikut nih di dalam Pilkada kali ini. Dan bagi kami sebenarnya di Perludem sendiri kami cukup mengkritik ya pelaksanaan Pilkada dan juga Pilpres di tahun yang bersamaan. Karena ini dampak seperti inilah yang kemudian salah satu yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Kalau calon tunggal sendiri Mas, angkanya dari tahun ke tahun. Kalau dibandingkan misalnya kita 5 tahun ke belakang deh ya, dari tahun 2017 itu sebenarnya turun atau naik sih? Karena mungkin dari tahun 2017 itu kalau saya tidak salah masih di bawah 10, lalu kemudian belasan, di 2020 kalau saya tidak salah itu ada 20-an, dan sekarang itu kan 43. Artinya lonjakannya tuh cukup tinggi, lebih dari 50% kan dibandingkan 2020. Lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau secara persentase, kalau tidak salah justru lebih rendah ya kalau secara persentase. Persentase apa nih Mas? Persentase kota kosong dibandingkan jumlah yang bertarung di pilkada dari daerah yang berkontestasi nanti di pilkada. Persentase kosong karena kan di tahun ini seluruh daerah serentak 545 kan. Sementara di tahun 2020 misalnya hanya 270. Jadi otomatis dia turun secara persentase, tapi secara jumlah daerah dia meningkat. Seperti itu. Jadi makanya kalau kita melihat kalau misalnya disebutkan ada penurunan persentase, ya karena jumlah daerah yang sekarang melaksanakan pilkada itu besar sekali gitu. Serentak di 545 daerah gitu kan. Jadi wajar saja presentasinya menurun, tapi jumlahnya tetap meningkat seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau seandainya situasinya begini Mas, tanggal 4 kan sebentar lagi ya Iqbal ya. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, bagaimana bentuk rakyat itu mau komplain, protes, marah? Kalau di Surabaya kita lihat ada beberapa gerakan, di Pangkal Pinang juga ada orang kemudian mendukung kota kosong. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya tentu kota kosong ini jangan dianggap bukan sebagai sebuah pilihan ya. Karena mekanisme kota kosong ini kan dihadirkan untuk mengakomodir orang-orang ataupun pemilih yang tidak ingin memilih calon tunggal tadi. Betul. Jadi kota kosong dan KPU pun menurut saya juga harus memberikan perlakuan yang sama. Jadi hak-hak yang diberikan kepada kandidat yang ada calonnya dengan kandidat yang kota kosong ini atau kolom kosong ini itu harus sama. Jadi kolom kosong pun juga bisa disuarakan, bisa dikampanyekan oleh masyarakat, dan gerakan-gerakan di daerah menurut saya itu bentuk dari kejenuhan ya dari masyarakat melihat kondisi politik saat ini. Mereka tidak diberikan pilihan yang bervariasi untuk di dalam kontestasi pilkada, sehingga mereka lebih memilih ya sudah kita dukung kota kosong aja. Dan berdasarkan catatan sejarah pilkada kita di tahun 2018 misalnya, kota Makassar itu kota kosong loh yang menang gitu. Kota kosong yang menang, dan itu kan bukti sebenarnya bahwa masyarakat itu bisa loh. Kita bisa untuk seandainya masyarakat ingin memilih untuk tidak memilih kandidat, dia bisa memilih kota kosong, dan gerakan-gerakan itu bisa dilakukan. Calon tunggal itu dirasa tidak mewakili aspirasi dari masyarakat itu sendiri, makanya mereka sampai memilih kota kosong yang bahkan tidak ada orangnya begitu. Mas Eka, tapi kalau kita melihat lagi ke hulu ya, apakah sebenarnya kota kosong ini bisa dihindari kalau kita lihat regulasinya dari undang-undang pilkada itu sendiri? Tentu sangat bisa, karena kalau misalnya kita lihat ambang batas yang sebelumnya ya, sebelum putusan MK itu kan 20% dari kursi di DPRD masing-masing. Sebenarnya kan kalau kita hitung 20%, artinya maksimal itu ada 5. Ya kan? Tapi kemudian memang muncul hanya 1 gitu. Artinya yang didukung oleh seperti di Surabaya tadi misalnya 18 partai politik yang ikut pemilu mengusung pasangan yang sekarang ini sudah mendaftar gitu. Nah ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa dihindari ya. Kalau kemudian partai politik mau melakukan kaderisasi dengan baik, memajukan kadernya, dan kemudian tidak takut untuk bertarung di dalam pilkada. Nah ini kan kuncinya sebenarnya di sini. Namun yang kita lihat sekarang ini kan partai politik malah takut. Kenapa takut itu Mas? Nah kalau saya melihat ya itu tadi masih ada dampak dari Pilpres kemarin dan kecenderungan untuk ada konteks ingin membangun koalisi yang besar dengan alasan bahwa ini adalah bentuk dari gotong royong, ini adalah bentuk dari budaya Indonesia itu tidak suka ada oposisi dan sebagainya. Menurut saya kan salah. Karena ranah demokrasi, pemilu dan pilkada ini kan sebenarnya dihadir sebagai bentuk dari kompetisi politik untuk menghadirkan ya calon yang terbaik kan gitu. Namun kemudian ketika kompetisi itu ditutup potensinya,
Ya ini yang menjadi masalah karena aturan hukumnya sebenarnya membuka jalur itu dengan cukup luas, apalagi pasca putusan MK. Tapi kalau kita lihat di beberapa daerah besar, di provinsi-provinsi besar, PDIP hadir sebagai oposisi, berani usung kader sendiri. Mengapa di daerah-daerah yang mungkin bukan provinsi besar itu tidak terjadi? Katanya ada efek setelah Pilpres mungkin ke bawah-bawah misalnya gitu, Mas. Nah, saya mungkin kurang bisa menjawab karena itu ada dalam ranah bagaimana kemudian komunikasi antar partai politik yang terjadi. Tapi kalau misalnya saya juga tidak berani mengeneralisir bahwa PDIP muncul sebagai partai yang kemudian berani mendobrak tren koalisi ini. Karena contohnya di Surabaya itu kan pengusung terbesarnya kalau saya tidak salah itu PDIP ya. Betul. Dengan 42% suara sah di DPRD Surabaya. Betul, artinya pemenang legislatif. Memang ini menjadi kasuistis di beberapa daerah dan kita tidak bisa mengeneralisir. Tapi kecenderungan itu memang ada untuk kemudian membuat koalisi besar. Jakarta dan Banten itu kan dua wilayah yang sangat besar dan menentukan. Tapi hampir loh Mas kota kosong loh di dua daerah itu. Itu apa nanti sebab apa dampaknya buat demokrasi kita tuh apa kalau seperti itu? Kalau dengan konteks yang seperti tadi disampaikan Mas Iqbal ya, ada Banten dan juga Jakarta, Sumatera Utara juga misalnya seperti itu. Ini kan baru muncul karena ada putusan 60 ini, putusan MK nomor 60. Kalau kemarin tidak ada putusan MK nomor 60, ini pasti kota kosong. Gitu. Dan itu sudah diwanti-wanti dari masyarakat sipil sudah sejak kemarin tuh mewanti-wanti beberapa daerah itu akan dilaksanakan pilkada dengan calon tunggal itu salah satunya itu DKI Jakarta, Banten dan juga Sumatera Utara gitu kan. Dan bagi saya kondisi seperti ini sebenarnya tidak boleh berlarut karena ini tentu akan mempengaruhi regenerasi kepemimpinan nasional juga. Karena kan pilkada ini tidak bisa dipungkiri adalah proses regenerasi kepemimpinan nasional ya. Contohnya saja siapa Pak Jokowi gitu ya, dari wali kota Solo, naik gubernur Jakarta, lalu kemudian jadi presiden Republik Indonesia. Jadi kalau seandainya proses pilkada yang harusnya menjadi titik regenerasi kepemimpinan nasional ini kemudian terganggu, ini akan berdempet banyak hal. Dan tentu ini akan menggerus demokrasi di Indonesia. Kita lihat masih ada 1 hari besok 4 September. KTP mana Mas Haikal? Saya KTP Sumatera Utara. Sumatera Utara berarti termasuk yang hampir kota kosong. Nggak apa-apa, paling tidak ada alternatif, ada pilihan ya sekarang. Terima kasih Mas Haikal. Ya. Terima kasih Mas Haikal sudah memberikan perspektif baru pagi hari ini ya. Iqbalnya di Selamat Pagi Indonesia. Mas Haikal boleh diminum dulu Mas Haikal. Nanti kita akan lihat ya. Ternyata warga juga mungkin merasa jangan-jangan saya mau ikut kampanye kota kosong karena calonnya ternyata nggak sesuai dengan aspirasinya. Seperti apa tuh bentuk tapi kampanye kota kosong? Nanti kita akan hadirkan apa kata warga tentang kota kosong ini. Sesaat lagi tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.